Pemirsa, aksi Sai Halilintar melepas burung jenis lovebird ke alam liar jadi perbincangan publik. Sebab jenis burung itu termasuk burung rumahan alias burung yang terbiasa hidup dalam kandang dan bukan burung yang hidup di alam bebas. Hebohnya anak keenam dari keluarga Gen Halilintar itu melepas burung di depan toko usai membayar. Sedangkan si penjual tersenyum menyaksikan aksi Sai Halilintar itu. Konten Sai Halilintar melepas burung lovebird langsung menuai beragam tanggapan pedas dari warganet. Bahkan Ivan Hakim yang dikenal sebagai pecinta binatang ikut berkomentar atas kejadian itu. Melalui media sosial, Irfan mengingatkan adik kandung Atta Halilintar itu jika lovebird jenis burung yang tidak bisa dibebaskan ke alam liar kecuali di habitat aslinya yakni Madagaskar. Lovebird ini berasal dari benua Afrika, lebih tepatnya Madagaskar. Jadi dia nggak boleh ke alam liar. Tidak boleh karena bisa merusak habitat yang ada. Jadi bisa menyerang burung yang ada di sini atau menghabiskan makanan burung setempat. Irfan menambahkan jika lovebird tidak boleh dilepas di Indonesia karena jenis burung ini termasuk jenis burung yang menyerang dan merusak habitat burung yang ada dengan cara menghabiskan makanan burung setempat. Itu sebabnya lovebird lebih aman berada di kandangnya. Sementara Sai beralasan bahwa melepas burung lovebird itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari penjualnya. Aku sebenarnya nggak tahu, cuman aku tanya sama orang penjualnya, ini boleh aku lepas nggak? Kata dia aman, kalau mau dilepas. Iya aman-aman aja buat dia, yang penting beli. Karena katanya di sini banyak makanan. Jadi kalau misalnya dia kita lepas, ntar dia nggak ketemu makan, dia akan balik. Jika aksi Sai melepas burung jenis lovebird jadi sorotan publik, kakaknya Thorik Halilintar juga tengah menjadi perhatian publik sejak menyatakan kemantapannya untuk menikahi Aliyah Mas Said. Publik penasaran dengan rencana tanggal pernikahan keduanya yang tinggal menghitung hari. Terutama soal persiapan pernikahan yang digadang-gadang akan digelar secara meriah oleh Thorik dan Aliyah. Namun melalui akun video berbagi, Thorik meyakinkan jika persiapan pernikahan sudah mendekati rampung. Iya, sebentar lagi nanti aku pasti kabarin teman-teman, insya Allah. Ya udah nanti dikabarin secepatnya kalau udah dapat tanggalnya. Konsepnya sih bakal pasti banyak pergabungan antara tradisional Jawa, Sunda, dan Padang. Pasti seru banget. Keluarganya, untuk Tete Rezanya, terus untuk sisternya, juga beberapa saudaranya. Ada kita bikinin baju untuk pengajian sama siraman untuk keluarga inti. Lalu kalau untuk saudaranya untuk akad dan resepsi. Bukan hanya urusan pernikahan, Thorik juga mengaku telah menyiapkan rumah yang akan mereka tempati nanti. Setidaknya beberapa bagian kamar mereka juga harus disesuaikan. Akhir-akhir ini tuh udah mau deket pernikahan tuh makin deg-degan gitu kan. Karena kalau dia pindah ke sini, wardrobe-nya kan nggak cukup guys. Maksudnya kayak lemariku aja tuh lumayan penuh gitu. Yang jelas itu wardrobe dulu. Terus ini juga kayaknya mau didesain ulang. Ini juga semuanya pengen didesain ulang biar nggak kelihatan kayak membosankan gitu, kayak ada warna baru gitu kan. Tentunya dengan kehadiran seseorang yang baru, kita pengen ada suasana baru juga. Kamar juga harus di-arrange. Diganti. Setelah sejumlah persiapan mendekati beres, Thorik pun memberi kesempatan tim bridesmaid untuk memberi kejutan pada Aliyah. Seperti apa keseruannya? Seru banget,
karena kan kita semua sama-sama punya kesibukan masing-masing. Terus jadinya pas berkumpul lagi satu acara, karena kan ngobrolnya cuma di chat doang. Terus habis itu berkumpul face to face, itu ya terasa menyenangkan sekali, berasa banget girls time-nya gitu sebelum Aal melepas masa lajang. Haha, kita ada ngedandanin dia. Sebenarnya ini tuh ide para panitia. Gue ikutan di panitia tapi kayaknya gue kurang berkontribusi, gue hanya memberikan ide-ide. Tapi yang patut diacungi jempol adalah Amel Carla, terus ada Ica, terus ada Tias juga. Itu mereka berusaha banget kayak ayo kita bikin ini. Nah sedangkan aku ide yang kayak kita dandanin Aal yuk, kita bikin dia kan kalau Aal kan selalu dandan rapi, terus jadi kita kayak ayo kita dandanin Aal yang tidak rapi. Jadi makanya kita beliin daster yang norak ya kayak gitu-gitu, terus pakai aksesoris ya typical bridal shower aja. Menurut aku Aal itu sangat dewasa walaupun umurnya jauh di bawah aku. Menurut aku gitu, dan menurut aku dia siap. Sampai ketemu hari H, bye. Selain itu, Thorik dan Alia disebut-sebut telah mendaftarkan atau berkas yang berkaitan dengan urusan pernikahan di kantor urusan agama KUA sesuai dengan domisili kedua calon pengantin Thorik dan Alia. Lantas seperti apa jawaban pihak KUA Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Kebayoran Lama? Terima kasih, saya Bunyamin, Kepala KUA Cilandak. Saya juga tadi sudah konfirmasi dengan bagian pendaftaran. Itu untuk pernikahan yang tadi yang tanyakan, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said itu belum masuk hingga saat ini. Gitu. Tadi disampaikan bahwa dia tinggal di Cepete ya. Nah, ada juga kemungkinan apakah dia masuk di Cilandak atau dia masuk di Kebayoran Lama. Karena kalau Cepete Selatan masuk Cilandak, tapi kalau Cepete Utara masuk Kebayoran Lama. Gitu. Persyaratan untuk menikah salah satunya kan harus membuat rekomendasi nikah ya. Yang pasti sudah diurus surat rekomendasi nikah. Yang kedua beliau menikah tidak di daerah bernama wilayah luar. Saya nggak bisa sebut. Terus kapannya juga saya minta maaf karena mungkin privasi beliau ya. Tapi insya Allah doain dalam waktu dekat mudah-mudahan beliau bisa nikah. Saya nggak bisa memastikan tanggal berapa, tapi sebagai prosedur persyaratan insya Allah sudah dibuat untuk rekomendasi nikahnya di tempat lain. Ya mungkin salah satu krunya mungkin Mas Atta ya, yang mungkin kesini diutus untuk mengurus surat rekomendasi nikah di KUA Kebayoran Lama. Tak hanya Thorik Alia, persiapan yang matang juga dilakukan oleh Syahrini jelang melahirkan anak pertamanya. Selain memanjakan diri agar tetap tenang dan happy, sebelum persalinan, istri Reino Barak itu sengaja menginap di salah satu hotel di Singapura selama 3 bulan. Sebab menurut rencana, ia akan melahirkan anak pertamanya di salah satu rumah sakit di negeri Singa itu. Kebahagiaan Syahrini jelang melahirkan diungkapkannya melalui sejumlah postingan bersama dengan suami tercinta. Bahkan foto mesra Syahrini dan suami membuat warganet baper, hingga membanjiri kolom komentar dengan dukungan dan doa.